Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kalian, Kang Aja. Apa kabar? Semoga semua sehat dan bahagia. Pagi ini hari pertama saya sarapan di sekolah. Mengapa sarapan di sekolah? Karena bertepatan dengan ujian Ma'arif kelas 12. Ini menu hari pertama sarapan di sekolah. Tentu saja ada nasi. Lauknya apa? Lauknya apa iki jenenge? Pelasan pindang. Terus ada kerupuk dan ada sayur bening. Tapi karena saya nggak suka kuah, otomatis saya hanya ambil isinya. Ada bayam dan jagung manis. Ayo sarapan bareng-bareng aja sambil saya nanti dongeng apapun yang tiba-tiba muncul dalam benak saya sambil makan ya. Yang belum makan segera makan. Sayur bening, bayam, jagung manis itu adalah perpaduan yang sangat serasi, ditambah dengan pelas pindang. Ini pelas pindang yang sudah dibuat oleh ibu-ibu panitia seksi konsumsi. Mas Juri, ayo makan Mas Juri. Oh ya, oh masih daring. Jangan lupa kerupuk selalu jadi menu yang tidak bisa ditinggalkan, bagian dari prosesi makan. Selalu harus ada kerupuk atau rempeyek, pokoknya yang kremes-kremes gitu ya. Saya mulai makan hari ini, sarapan hari ini, saya lebih suka pakai tangan. Kalau pakai sendok, ribet. Di luar gerimis sejak pagi, tidak ada matahari dan awannya makin dingin. Tapi tentu saja ketika gerimis turun, semua siswa yang mendapat giliran masuk hari ini sudah sampai di sekolah. Jadi tidak ada yang terkendala atau tidak ada yang kehujanan di luar. Pelasan pindangnya top banget, pedasnya pas, manisnya pas, semua bumbu-bumbu yang diracik di sini juga tercampur dengan sempurna. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyediakan ini, luar biasa. Bayam sayur legendaris. Bayam selalu ada dalam fase kehidupan saya, baik ketika kecil, remaja, dewasa, sampai tua sekarang ini. Apalagi ketika masa kanak-kanak, selalu jadi senjata andalan. Bayam, kangkung, sawi, terutama bayam ya. Karena bayam bisa tumbuh di mana saja. Bahkan sering kami mengambil bayam itu di ladang di belakang rumah yang tumbuh secara liar. Dan itu selalu menjadi senjata ampuh untuk menyiasati ketiadaan bahan makanan yang lain atau bahan masakan yang lain. Entah dibening, entah dibobor, atau diurap, pokoknya bayam selalu menjadi penyelamat utama keluarga kami kala itu. Ketika kehidupan masih apa adanya, masih sederhana banget. Jadi saya tidak akan pernah melupakan bayam dalam kehidupan saya. Kerupuk juga ya, bacaan Pak Santo.
pada masa kecil tak terpikir sama sekali bahwa ketika makan dengan kerupuk itu secara takaran gizi saya sedang makan karbo, lauk karbo. Tapi nggak masalah. Saya membayangkan saja kerupuk saat itu menjadi semacam ikan atau daging atau apapun. Jadi ya sangat nyaman, sangat enak menikmatinya. Nasi hangat ditabur garam terus lauk kerupuk itu sudah lebih dari cukup saat itu. Yang terpikir dalam benak kami, terutama saya, adalah kenyang, sudah cukup. Apapun komposisi menunya, yang penting kenyang. Anak kecil nggak pikir macam-macam, nggak mikir untuk minta ini itu, selain karena memang kondisi setiap hari tidak memungkinkan untuk memilih menu. Juga yang penting lapar sudah terpuaskan dengan makan apapun. Entah itu nasi waras seperti ini. Saya menyebutnya nasi seperti ini nasi waras. Karena lebih banyak kami berurusan dengan nasi wadang. Nasi wadang itu nasi yang sisa kemarin, tapi hari ini masih layak dikonsumsi. Jadi sering. Kalau dihitung frekuensinya lebih sering nasi wadang daripada nasi yang waras atau nasi yang baru. Itu pun nasi tiwul biasanya itu nasi jagung. Jagung manis, pada saat itu belum ada jagung manis, jagung biasa, jagung yang tawar. Tapi jarang-jarang dibuat sayur seperti ini. Lebih sering digunakan untuk tatar jagung. Kami menyebutnya tatar jagung. Pada masa kini disebut bakwan. Tapi ada perbedaan. Kalau dahulu, kalau sekarang menggorengnya dengan minyak, lebih banyak minyak gitu ya. Zaman dahulu itu hanya dioles-oles. Jadi minyak sesendok, kemudian diratakan di wajan, kemudian adonan datar jagungnya itu dituangkan di situ. Jadi seperti membuat apem. Jadi tidak sepenuhnya digoreng dengan minyak sampai tenggelam, tidak. Jadi semacam apem. Bayangkanlah betulnya cara membuat apem. Jadi minyak hanya dioles-oleskan, yang penting tidak lengket di wajan, ya sudah. Bagian dalamnya memang basah, tapi karena kami terbiasa makan yang seperti itu ya enak saja. Memang ketika dibandingkan dengan saat ini ketika membuat bakwan digoreng minyak banyak gitu ya beda. Tapi saya terbiasa dengan minyak yang hanya dioles-oles seperti membuat apem, itu saja. Jadi itu cerita-cerita spontan saya tentang menu hari ini terkait dengan menu yang saya nikmati pada masa kecil dulu. Pindang. Tadi saya sudah masuk ke kelas 10 IPA 2. Pindang pada masa itu adalah lauk yang sangat mahal, lauk yang tidak setiap hari kami bisa menikmatinya. Jadi bayangkanlah sekarang orang makan pindang gitu aja biasanya disisih-sisihkan gitu ya, dipinggir-pinggirkan dari daftar menu. Kalaupun Anda paling cuma mencicip 1-2 saja. Tapi dulu ini benar-benar langka dan dibagi-bagi betul. Saya tidak bohong, ini sesuatu yang nyata yang kami alami dulu. Jadi kalau ingat itu, sekarang ada pindang gitu, saya berusaha untuk
menikmatinya, menyelamatkannya ketika ada lebihannya. Jadi jangan sampai karena teledor kemudian pindang atau bahan-bahan makanan yang lainnya menjadi terabaikan, kemudian busuk, basi dan seterusnya lalu dibuang. Sayalah orang pertama yang selalu berusaha untuk menyelamatkan makanan apapun yang tersisa. Jadi harus meluangkan waktu untuk menghangatkanlah, untuk bagaimana agar tidak menjadi basi. Zaman dulu nggak ada kulkas, jadi lebih rumit lagi karena andalannya cuma api. Entah dipanaskan, entah digoreng lagi atau diapakan itu. Yang penting bahan-bahan makanan itu selamat dan bisa dinikmati lagi keesokan harinya. Untung kan, berarti besok tidak perlu harus belanja ulang lagi, harus belanja bahan-bahan makanan lagi karena yang kemarin masih ada. Dan itu sangat efektif untuk menghemat. Ya. Begitu Pak Anjal. Sudah 10 menit, 11 menit. Terima kasih udah mau menonton ini. Kalau memang Pak Anjal nonton video ini, tapi kalau tidak nggak apa-apa. Ini sebagai dokumentasi saya untuk saya simpan ya untuk bahan-bahan komponen. Suatu saat saya membutuhkan, saya akan menengok kembali daftar dokumentasi yang saya masukkan di referensi. Terima kasih, ketemu lagi lain waktu dengan cerita-cerita yang berbeda. Tetap jaga kesehatan, semoga kita semuanya selalu sehat dan bahagia dan bisa menjalankan semua aktivitas apapun dengan hasil yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.